Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Miss Latifah dan di samping saya Melati Masa Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai audit internal. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Melati. Baik, yang pertama ada materi tentang pengertian audit internal, di mana audit internal adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan bagaimana proses pelaporan akuntan. Internal audit bertujuan agar laporan kinerja suatu perusahaan tidak mengandung cacat baik dari segi administratif maupun intrinsiknya. Selanjutnya ada fungsi internal audit. Yang pertama, memastikan kas keluar perusahaan memiliki jumlah yang wajar dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, memastikan laporan keuangan perusahaan tersusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Yang ketiga, menjamin mutu dan integritas dari suatu laporan keuangan. Dan yang terakhir, memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Selanjutnya, tujuan internal audit. Tujuan pertama audit internal adalah kompeten, yaitu kelengkapan data yang dicantumkan manajemen dalam laporannya. Kedua, asuransi, yaitu memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai realita di lapangan. Yang ketiga, eksistensi, yaitu auditor internal perlu memastikan data dalam laporan manajemen benar-benar ada, bukan diada-adakan. Dan yang keempat, yaitu valuation, memastikan laporan keuangan manajemen sesuai dengan PSAK. Dan yang terakhir, classification, yaitu memastikan akun-akun dalam laporan keuangan tersusun dengan benar dan sesuai tempatnya, tidak tercampur atau tertukar dengan akun lainnya. Adapun langkah-langkah audit internal. Langkah internal audit yang pertama adalah merencanakan jadwal audit serta menentukan bagaimana alur pelaksanaannya. Yang kedua, pelaksanaan proses audit dengan melaksanakannya secara kontinu hingga laporan keuangan manajemen diperiksa dengan sempurna. Yang ketiga, setelah proses pelaksanaan internal audit dinyatakan selesai, selanjutnya auditor internal bertugas menyusun laporan hasil audit internal. Yang terakhir, pengambilan tindak lanjut. Dalam proses auditing, auditor internal barangkali telah menemukan beberapa miskalkulasi, inkonsistensi penulisan, hingga data mencurigakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Misi. Materi selanjutnya yaitu tipe bukti audit. Menurut Konrad 2002, 114 dan 115, ada 6 tipe bukti audit yang terdiri dari: pertama, physical evidence, yaitu segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi dan mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Yang kedua yaitu confirmation evidence, yaitu diperolehnya mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Yang ketiga yaitu ada documentary evidence, yaitu catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Yang keempat yaitu mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali, misalnya footing, cross footing, dan extension dari rincian persediaan, perhitungan, dan alokasi beban penyusutan. Dan rekonsiliasi yang terdiri dari pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha. Dan yang kelima yaitu ada analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien, dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan substantif tes, dan pada akhir pekerjaan lapangan atau audit field work. Yang keenam yaitu ada horsey atau oral evidence, yaitu bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan yang diajukan auditor.
Selanjutnya yaitu standar profesi pemeriksaan intern. Dalam melakukan pekerjaannya, auditor harus mengikuti standar profesi dan kode etik serta aturan lain yang berkaitan. Yang pertama yaitu independensi. Pemeriksaan intern harus bebas dan terpisah dari aktivitas yang diperiksanya. Yang kedua yaitu kemampuan profesional. Pemeriksa intern harus menggunakan keahlian dan ketelitian dalam menjalankan profesinya. Materi yang terakhir yaitu laporan internal auditor. Laporan internal auditor merupakan sarana pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Yang pertama, pemeriksaan. Sebelum membuat laporan, internal auditor terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap bagian yang diperiksa dan terlebih dahulu menyusun rencana kerja periksaan yang disetujui pemimpin perusahaan. Yang kedua ada laporan. Setelah melakukan pemeriksaan, internal auditor menyusun laporan kepada pihak manajemen. Adapun bentuk penyajian laporan dapat berupa pertama yaitu tertulis atau written, contohnya tabulasi dan laporan akuntansi formal. Yang kedua yaitu lisan, contohnya presentasi formal grup. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.